yang selalu membawa pisau di tangan kanannya. Jadi momen-momen di mana mereka biasanya melihat penampakan Jialin ini adalah di saat ada beberapa kerabat ataupun saudaranya yang pernah melakukan upacara atau datang pada saat ada upacara keagamaan, lalu mereka melewati rumah keluarga si Jialin ini. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi mitos dan kali ini saya akan bercerita tentang hantu yang memang dipaksa untuk balas dendam. Apakah kalian percaya bahwa hantu bisa membalaskan dendamnya? Tetapi jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang muncul di tayangan YouTube channel kita. Kali ini saya syuting di Studio Boho. Di Studio Boho ini merupakan studio untuk syuting, studio untuk foto. Jadi mungkin bagi kalian yang sedang mencari studio foto di Jakarta, kalian bisa memilih Ruang Boho ya. Cerita ini datang dari sosok wanita cantik keturunan Cina yang kaya raya. Umurnya baru genap 24 tahun. Rambutnya panjang, hitam, kulitnya putih, matanya sipit ya, dan hidungnya mancung. Di kotanya Pekanbaru, dia merupakan seorang kembang desa yang hidup sekitar tahun 1950-an. Di tahun yang sama seperti kebanyakan dari warga keturunan Cina, dia dijodohkan dengan lelaki yang memiliki keturunan yang sama dan juga dengan latar belakang keluarga yang kaya. Meskipun pada awalnya mereka menikah bukan atas dasar cinta, tapi atas dasar ikatan lain ya, ikatan bisnis antara kedua orang tuanya. Seperti kebanyakan pasangan yang dijodohkan, akhirnya Jialin, nama perempuan ini, terus berusaha melayani suaminya dengan sepenuh hati dan belajar untuk mencintai suaminya. Lalu hari demi hari, waktu demi waktu, pada akhirnya Jialin harus dipertemukan dengan kenyataan yang cukup pahit tentang suaminya. Perasaan yang susah payah ia bangun harus kandas dengan kenyataan kalau suaminya suka bermain belakang ataupun berselingkuh dengan wanita lain. Suaminya juga seringkali melakukan judi, menghabiskan uang, dan seringkali membentak serta mengeluarkan kata-kata kasar yang membuatnya sakit hati. Pada awal kehamilan anak pertama hingga akhirnya melahirkan, Jialin terus hidup dengan penuh tekanan. Jadi kalian bisa membayangkan ya, si Jialin yang awalnya memaksakan diri untuk menerima dan mencintai, akhirnya setelah dia mencintai dengan sepenuh hatinya malah diperlakukan dengan tidak baik oleh suaminya. Dan dalam segala ketertekanan itu dia tidak bisa bercerita dengan kedua orang tuanya. Seringkali Jialin berusaha untuk meninggalkan suaminya, tapi kerap kali dipatahkan dengan ucapan suaminya yang selalu ingin berubah lebih baik untuk Jialin. Jadi kalau dia sudah mau meninggalkan, suaminya meminta maaf, pura-pura menangis gitu, drama. Sehingga akhirnya si Jialin ini tergugah lagi dan mau memaafkan. Hingga suatu saat Jialin memergoki suaminya berselingkuh dengan pembantunya sendiri. Dengan perasaan yang penuh frustasi campur aduk, Jialin harus mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri dan harus meninggalkan anaknya yang baru berusia 2 bulan. Mengetahui Jialin meninggal dengan tidak wajar, ibunya merasa tidak terima dengan kabar kematian itu karena diketahui bahwa Jialin adalah anak perempuan satu-satunya yang ia sayangi dan cintai. Jadi si ibunya ini juga sangat menyayangkan karena Jialin tidak pernah bercerita apapun tentang suaminya. Jadi di saat dia diberitahu oleh orang terdekat bahwa anaknya bunuh diri karena ya suaminya itu ketahuan kepergok berselingkuh dengan pembantu, akhirnya ibunya juga sangat menyayangkan. Dia juga menyesali keputusan dia bersama ayahnya Jialin untuk memaksa putrinya tersebut menikah, padahal ternyata bukannya kebahagiaan yang didapat oleh putrinya, malah dia mendapatkan kesedihan yang mendalam. Setelah ibu dari Jialin mengetahui penyebab kematiannya, pada saat akan melakukan upacara pemakaman dan masuk peti,
pada saat Jialing sudah di make up dengan sangat cantik ya, menggunakan pakaian Cheongsam yang kalian tahu apabila ada Imlek ada pakaian Cheongsam berwarna merah ya. Di depan jenazah Jialin, ibunya diam-diam memasukkan pisau yang diletakkan tepat di tangan kanan jenazahnya, sambil ibunya membisikkan kepada jenazah Jialin dengan mengatakan, "Kamu harus balas dendam kepada suamimu, dan suamimu harus ikut mati." Seperti itu. Jadi saking sedihnya, saking marahnya, si ibunya membekali jenazah Jialin dengan pisau ya teman-teman. Tidak lama setelah jenazah Jialin dimakamkan, lalu suaminya seringkali menerima teror ya. Kalau tidur itu seperti rep-repan, seperti ada tangan yang ingin mencekik tapi tidak ada wujudnya, dan sering pula kepala suaminya seperti dihantam-hantam oleh benda tumpul maupun benda tajam sehingga membuatnya stres. Namun, orang-orang yang berada di sekitarnya tidak pernah merasakan teror Jialin. Jadi yang diteror ini hanya suaminya sendiri. Jadi seperti orang gila gitu ya. Karena yang lain yang berada di rumah tersebut tidak pernah menerima teror seperti itu. Seringnya mendapatkan teror, akhirnya suami Jialin memutuskan untuk datang kepada pemuka agama dan orang pintar yang ada di kotanya, tapi jawabannya cukup mencengangkan. Mereka menyarankan suami Jialing membongkar kuburan dan mengambil pisau agar tidak menghantuinya lagi. Tetapi teman-teman ya, tentunya ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena di kehidupan tragisnya ini, dia sering mendapatkan teror dari Jialin. Kini suaminya pun harus hidup dalam rumah sakit jiwa karena banyak yang mengira bahwa dia gila. Permintaan dari orang pintar untuk bisa membongkar tentunya tidak diizinkan oleh ibu dari Jialin. Dia membiarkan menantunya ini menghadapi berbagai macam teror karena dia juga dendam kenapa anak perempuan satu-satunya hidupnya malah disakiti, malah disia-siakan. Jadi ibunya tetap bersikukuh dan tidak mengizinkan siapapun membongkar kuburannya. Kini setelah suaminya dirawat di rumah sakit jiwa, akhirnya anak Jialin konon katanya dirawat oleh ibunya. Dan banyak sekali masyarakat yang hidup di kota tersebut ya, di kota Pekanbaru, sering melihat sosok perempuan cantik Tionghoa berbaju merah yang selalu membawa pisau di tangan kanannya. Jadi momen-momen di mana mereka biasanya melihat penampakan Jialin ini adalah di saat ada beberapa kerabat ataupun saudaranya yang pernah melakukan upacara atau datang pada saat ada upacara keagamaan, lalu mereka melewati rumah keluarga si Jialin ini. Dan mereka seperti melihat sosok Jialin semasa hidup ya, cantik gitu, pakai Cheongsam merah, rambutnya terurai panjang, tetapi mukanya itu dipenuhi oleh kemarahan dan tangan kanannya selalu memegang pisau. Dan kejadian ini juga sudah disaksikan oleh beberapa orang di masa itu. Kenapa teror Jialin ini akhirnya menjadi bahasan Kafuri? Karena cerita tentang hantu Jialin ini sampai saat ini masih juga terdengar. Padahal sekarang sudah tahun 2022. Konon katanya ya di tahun 1990-an ya, di tahun 2000 awal masih ada juga keluarga-keluarganya yang melihat penampakan sosok Jialin tersebut. Nah, kalau dari mata Furi sebagai indigo ya, yang paling pertama tentunya ini merupakan salah satu kesalahan dari ibunya juga. Meskipun kita tidak bisa menyalahkan ibunya karena dia juga sakit hati ya. Tapi yang paling penting di sini tidak boleh mengajarkan arwah untuk balas dendam. Jadi apalagi Jialing ini meninggal dengan penuh kesakitan ya, dengan penuh trauma, dengan penuh depresi pada saat dia melakukan gantung diri, maka arwahnya Jialing sangat membutuhkan doa dari keluarganya supaya dia mendapatkan ampunan dari Tuhan, supaya dimudahkan jalannya ya, bukan disuruh untuk membalas dendam apalagi dibekali dengan pisau. Lalu hubungannya dengan pisau, apabila pisau ini masih ada di tangan jenazahnya, lebih baik diambil agar tidak menjadi sarana bagi si arwah tersebut atau mungkin bagi hantu-hantu lain ya, yang bisa saja mengatasnamakan si Jialin ini karena merasa difasilitasi oleh pisau gitu. Jadi jangan dibekali pisau.
Karena bisa saja yang menghantui, yang meneror bukan hanya si Jialing aja, tetapi malah mengundang hantu-hantu lain yang juga bermaksud negatif dan mencelakakan orang lain. Dari kisah Jialing ini tentunya kita berharap kalau ke depannya bagi orang tua yang ingin menjodohkan anaknya bukan hanya mementingkan tentang kualitas pendidikan ataupun kekayaan seseorang, tetapi apakah anak-anak kalian memang cocok, apakah mereka saling mencintai, apakah mereka bahagia gitu. Lalu yang kedua, pentingnya komunikasi. Apabila memang kalian menghadapi situasi seperti Jiali, lebih baik kalian konsultasikan dengan orang-orang yang kalian percaya atau dengan kedua orang tua. Supaya tidak terjadi kasus yang sama, jangan memutuskan untuk bunuh diri. Karena mereka yang bunuh diri itu sebenarnya bukan ingin mati, tetapi ingin permasalahannya selesai. Mereka ingin bahagia, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena tidak ada yang mensupport ataupun mendukung keinginan mereka. Apakah kalian pernah mendengar cerita yang serupa seperti Jiali atau hampir mirip tentang kematian seseorang yang akhirnya menjadi arwah gentayangan, penuh dendam dan juga matinya tidak wajar? Nah, untuk kalian yang memiliki cerita-cerita seperti itu, bisa berkomentar di sini atau kalian bisa DM ke Instagram Furi Harun untuk kita bahas secara langsung ya. Oke, kali ini Kak Furi undur diri. Semoga arwah Jiali bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa ya, dan juga bisa dihilangkan dendamnya, dan untuk keluarganya juga yang sekarang masih ada, masih tersisa, mungkin bisa juga ikut serta mendoakan. Dan kita pun, saya dan kalian setelah menonton acara ini, silahkan doakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing untuk Jiali agar dia tenang. Kak Furi dan juga Oki di belakang ya, pamit undur diri. Terima kasih, see you on the next episode. Bye-bye.